Selamat berlibur untuk teman-teman mahasiswa, tetapi dosen tidak libur. Hari ini kemarin ada calling. Saya kan gitu kan, kalau artis kan ada calling saya kemarin gitu. Asa udah ngomongin, besok kita ngobrol tentang film ya. Filmnya apa dulu, ada cium-ciuman enggak gitu. Kalau ada cium-ciuman saya malas aku pulang bahas itu. Ada, oh iya ternyata balapan mobil memang ada cium-ciuman ya antar mobil. Ini spesial Mas, ini tayang Sabtu pagi. Iya gitu ya. Tayang Sabtu pagi-pagi. Sabtu Jadi pagi, ini ya. selamat pagi buat teman-teman yang mulai nonton. Kita syutingnya Jumat sore. Iya. Dan saya senang kalau memang syutingnya apa kita sekarang baru ditampilkan nanti Sabtu. Senin saya ada kerjaan di Jogja. Harus ke Jogja Senin. Saya lagi pikir wah ini kalau ada dadakan gimana. Tapi yang jelas sekarang saya baru tahu ternyata perpecahan di Red Bull sangat kuat dan antara Bangkok atau Thailand dengan Austria ya. Ya. Dan ternyata dimenangkan oleh Bangkok. Kok Bangkok. bisa? Ternyata ini kan Lawson yang gantikan kan? Oh, Betul kan? iya. Ya kenapa tahu karena masalahnya saya. Iya, ternyata memang Red Bull sekarang pengen merasa bahwa kok distribusi di outlet sedikit ya. Udah deh Lawson aja biar nanti semua Lawson template semua Red Bull gitu ada tempel. Lawson teman-teman ini baru lagi Mas Dewa ini, Mas. Makanya saya berkata mikir-mikir apa. Lawson nyambung Tapi ini menarik ya, ini serius ini. Lawson nggak hanya di Indonesia lagi Mas Dewa ya? Oh iya, di mana-mana makanya. tuh ya. Di Coba. Jepang, di lain-lain Lawson ada jadi Lawson. batuk. Lawson. Ya. Tapi ini terjadi ya. Jadi kemarin saya aduh sorry. Sabar mas. Lawson ini. Jadi kemarin kan saya, istri dan anak saya kan hukum. Nah, Asik ya Formula One ya. Kenapa? Dunianya asik sekali. Ya memang asik saya bilang gitu kan. Kenapa? Nggak ada lowongan tuh untuk kerja di F1 ada. Kamu hukum kan? Ada sekarang. Karena apa? Mau peraturannya 2026 itu untuk chassis sudah beres. Untuk aerodinamika udah beres. Yang belum beres apa? Saya bilang ban. Loh kenapa kok ban? Iya, kalau kamu masuk sekarang ini lawyer dikumpulkan semua ada lowongan kerja di F1. Kenapa Pak hubungannya dengan ban? Ya kan ban ini kan masalah dengan karet kan. Memang perlu ada pasal karet saya bilang. Anak saya ketawa kakak. Oh ya masuk pasal karet. F1 itu paling rigid, masih ada karetnya maksudnya. Makanya kan ada pasal karet ya kalau gitu kan. Anak saya langsung ketawa kakak. Iya, pasal karet ini menarik. Oke. Ini yang menarik. Ya sedikit sebenarnya saya ngajak Mas Dewo podcast itu karena banyak teman-teman kan mulai ngomongin juga di episode yang terakhir itu, Mas, serial Senna di Netflix sudah keluar, reviewnya gimana? Terus ya saya sudah nonton dan kurang happy. Jadi saya WA Mas Dewo, Mas kita ini kan nggak ada balapan sampai Maret. Jadi kita ngasih referensi tontonan untuk teman-teman yang suka F1 supaya saat masa liburan ini mereka dapat cerita-cerita yang bagus-bagus yang mungkin nggak umum gitu, karena F1 dan film ini sedang hot lah gitu. Belakangan kan selain ada serial Netflix ya, tahun lalu atau 2 tahun lalu ada dokumenternya Schumacher juga di Netflix. Terus 2 tahun terakhir ini kan Brad Pitt seliweran di sirkuit syuting film F1 yang akan keluar tahun 2025. Nah, kita ingin ngasih referensi lain lagi yang mungkin bisa ngasih wawasan juga F1 itu seperti apa dulu, bukan hanya yang terbaru. Nah, kebetulan pas kita mau syuting ini ternyata banyak berita baru juga di F1. Jadi pas. Jadi ini episode penutup sebelum liburan karena saya habis syuting ini besok liburan. Tapi kalau kita sebagai dosen juga walaupun masa liburan mahasiswa tetap kita kasih pelajaran supaya apa? Mata kuliah supaya nggak nakal liburannya gitu. dikasih PR ya. Loh, kita kasih PR nanti Mas Yo. Di akhir episode kita kasih PR karena Om Bobby sudah ngirim 2 kaos. Boleh dilihatin ya. Dikirim sama Om Bobby. Karena yang itu ini hanya Om Bobby sendiri, fotonya Lando Norris, yang ini Verstappen World Champion, ini dari Om Bobby. Saya tanya Om Bobby, saya jadikan giveaway ya, boleh katanya. Kalau bisa kalian tanda tangani, jangan. Tanda tangani nggak bisa dipakai nanti. Jadi ini ada 2 kaos dari Om Bobby Arifin yang akan kita giveaway di akhir, tapi nanti ada pertanyaan di akhir masuk terkait dengan episode hari ini. Padahal Om Bobby bilang ini untuk Asa dan Dewa, tapi udahlah untuk teman-teman. Kenapa? Yang asli kita simpen, ini yang palsu gitu. Gak serius. Sama kita bisa minta lagi sama Bobby aman. Kita bisa minta lagi besok dikirim. Ini kok saya lihat rasanya berkali saya lihat sebuah tim menentukan pembalap untuk ditendang dan tidak lama sekali itu Red Bull
Wah itu Kalau dia. nggak perform kan biasanya langsung tak gitu kan. Ini tarik-tarian tadi kan, Iya. benar Mas Dewo. Memang manajemen Red Bull ini kan masih belum saklek ya. Setelah meninggalnya Dietrich Mateschitz beberapa tahun lalu itu, memang ada tarik-tarian antara kubu Thailand Ya. sebagai mayoritas Ya. dengan kubu Austria. Mayoritas ini kan 5149 Mas Dewo, bukan? Oh, sedikit ya? Iya, tapi tetap mayoritas. Cuman ada kubu-kubuannya dan Ya. itu menentukan arah tim, menentukan arah komersial, menentukan siapa pembalap khususnya. Nah ini tarik-tarian dan Perez ini kan semua tahu underperform. Perez sendiri juga tidak mengelak dia underperform. Tapi masalahnya di awal 2024 kemarin dia barusan diperpanjang 2 tahun Ya. sampai 2026 dan itu mempersulit proses ingin mendepak. Ya. Kan harapannya, kalau nggak salah harapannya Horner di awal tahun itu adalah dia diperpanjang supaya dia tenang kemudian bisa perform lebih baik. Tapi ternyata kan enggak. Malah akibatnya Red Bull peringkat 3 konstruktor. Ya. Padahal Verstappen juara dunia gitu. Nah akhirnya kita semua tahu sebelum balapan terakhir di Abu Dhabi itu akan dimitingkan setelah balapan terakhir lalu diumumkan. Nah ini sudah diumumkan. Jadi nanti tahun depan Red Bull Racing, Red Bull tim utama Max Verstappen akan ditemani oleh Liam Lawson. Dan itu tentunya Perez out. Perez outnya kenapa? Nah ini yang sekarang jadi pertanyaan. Ya mungkin Perez sudah sadar dia ini under pressure mungkin sulit untuk stay karena tekanan politik dan lain-lain. Tapi paling yang perlu diputuskan terakhir hanya hitung-hitungan aja gitu. Oke, aku keluar kontrak 2 tahunku diapakan? Kan ini misalnya dia dikontrak $20 juta misalnya. Ya kan dia bisa minta aku mau diputus tapi aku minta 30. Loh kenapa 30? 20-ku plus potensi kehilanganku dari iklan, sponsor dan lain-lain. Karena kalau aku jadi pembalap F1 kan aku bisa dapat pemasukan tambahan di luar bayaranku. Jadi mutusin aku nggak cukup hanya motong kontrak aja doang. Nah, saya nggak tahu klausulnya seperti apa. Ya. Nah, kemudian pasti terjadi nego-nego dan akhirnya Perez, bahasanya bagus sih, Perez yang mengundurkan diri. Pasti itu sudah ada kompensasinya. Saya nggak tahu kompensasinya apa. Jadi intinya 2 tahun ke depan Perez akan digaji nggak balapan. Sama yang terjadi dengan Ricciardo waktu di McLaren kan. McLaren rela membayar Ricciardo setahun untuk tidak balapan. Iya. Tapi hasilnya kan buat McLaren sangat positif. Betul. Dia dapat Piastri dan performnya bagus, juara dunia konstruktor. Nah, kadang tim-tim F1 kan ya sudah terlanjur salah langkah. Ini bukan hanya tim F1 ya, tim sepak bola juga sama. Kadang-kadang, waduh, ini kita kira pemain baik, ternyata racun kan gitu. Jadi kita harus keluar uang untuk supaya racunnya tidak menyebar kayak gitu. Kadang-kadang itu terjadi. Nah, ini bukan racun tapi underperform kayak gitu. Iya. Intinya ya benalu di dalam yang ini harus hilang. Kalau yang menyedihkan kadang-kadang kan mungkin dia bukan benalu, dia mungkin baik cocok dengan yang lain tapi tidak perform. Iya itu ya. Kan intinya kalau di tim F1 kan dia harus perform. Iya. Nah, akhirnya dia out. Nah, sempat ada perdebatan juga kenapa bukan Yuki Tsunoda. Ya, Lawson ini baru 11 lomba kalau nggak salah ya, 10 atau 11 lomba. Ya. Dan itu pun dua-duanya pengganti semua gitu. Iya. Pengganti Ricciardo. Ini kan juga yakin sama Lawson. Dan dia saat sama Yuki lebih baik loh. Betul. Yuki lebih cepat, Yuki lebih banyak poin. Nah, tapi bahasanya Horner kan dia ini lebih robust itu lebih tangguh. Jadi dia akan tangguh. Yang pasti dia mungkin tidak akan mengganggu Verstappen, itu yang paling utama buat di Red Bull. Kedua, dia mungkin cukup untuk kita nggak butuh pembalap kedua yang istimewa. Iya. Kita butuh pembalap kedua yang tekun, mungkin kayak gitu. Yang poin ya, ngumpulin poin dan tidak menciptakan kegaduhan. Kegaduhan ya. Nah, mungkin Yuki Tsunoda ada potensi seperti itu karena reputasinya, dan ini memang kita rasakan sendiri. Saya sih merasakan sendiri waktu dia pertama masuk kan mulutnya belepotan kan. Ya. Nah, itu mungkin kurang cocok dengan kultur di Eropa lah. Kultur tim maksudnya. Dan Honda kan cuman sampai tahun depan aja. Oh iya. Jadi kalau misalnya Tsunoda dimasukkan untuk tahun depan 2026 dia mungkin harus cari gantinya juga. Padahal waktu dia diberi kesempatan kemarin juga, ini mobil ini memang oke, saya cocok gitu kan. Iya. Horner juga bilang ya kamu memang RB banget, produk bawel kamu. Jadi kadang-kadang kan gitu reputasi itu kan dibangun bertahun-tahun ya. Mungkin Yuki awalnya kurang oke gitu. Dan kita harus nyadari sekarang bahwa Yuki di F1 karena Honda gitu. Nah sekarang ini ini
kerugian besar nggak untuk si Perez dalam arti oke pasti rugi, tapi kan ketika ditendang tim-tim lain sudah ada formasi untuk tahun depan. Nah itu dia masalahnya kan. Iya kan? Masalahnya kalau kan dari awal-awal kan dia masih bisa siapa tahu nego-nego kemana-mana kan. Dan dia punya sponsor, Mas. Nah itu dia populer di Meksiko. Betul. Dia sangat besar pengaruhnya di Meksiko. Amerika Latin termasuk Amerika lah. Iya. Termasuk Amerika. Iya Amerika betul. Jadi ya pasti secara finansial mungkin dia nggak rugi. Pasti kompensasinya pasti bagus. Iya. Seperti Ricciardo pasti nggak rugi. Cuman yang hilang adalah opportunity. Jadi bukan rugi tapi lost opportunity. Kan bahasanya beda itu. Iya. Nah itu dia minimal harus istirahat setahun. Kita nggak tahu 2026 nanti apakah Andretti mungkin Andretti Cadillac ini mungkin bisa ngambil dia sebagai pembalap senior. Kan siapa tahu. Untuk ngambil market home-nya itu kan. Jadi ya, dia pasti masih cari cara untuk masuk lagi. Karena bicara soal cari cara kan dia nggak sendirian Mas Yo. Yang umur 30-an, 35 ke atas yang ketendang ini kan juga ada Bottas ini. Nah, Bottas ini kan barusan kaosnya dia kan di balapan terakhir tulisannya What's Next ya. What's Next ini dia kembali ke Mercedes. Dia jadi pembalap ketiganya Mercedes dan itu menurut saya langkah yang bagus. Satu, dia ini kan memang manajernya Toto Wolff. Maksudnya dimanajeri oleh Toto Wolff. Dua, Mercedes punya dua pembalap, yang satu rookie muda lagi, Kimi Antonelli, yang satu Russell. Jadi ada potensi kan kalau tengah musim ada apa-apa, Bottas ini tangan yang aman gitu. Jadi kabar baiknya adalah buat Bottas ya, kabar baik buat Bottas adalah dia jadi pembalap ketiga Mercedes. Kabar buruk untuk Mick Schumacher, dia out. Iya, tahun dia harus itu out. Dia harus out. Jadi ya F1 siapa masuk ada yang keluar. Ini Bottas, oke, Bottas diselamatkan oleh Mercedes sebagai pembalap ketiga. Mick Schumacher yang tambah jauh sekarang dari F1. Betul. Rasanya akan hilang ya. Nah, itu dia kan nggak tahu nanti mungkin dia ke Williams atau dia ke kita masih. Iya, tapi sorry kembali ke Perez tadi. Ketika saya dan Mas Nanang waktu itu kan liputan yang di Amerika 2013. Itu kan nasibnya juga lagi apes dia wawancara terakhir dengan McLaren kemudian ke depan lagi. Ini kok hobi ke depan gitu kan. Padahal sebenarnya dia di Force India lama banget ya. Iya dan sempat bagus kan. Bagus sempat menang di waktu jadi Racing Point menang. Dan di Red Bull pun sebenarnya kan saya kembali ke Perez. Di Red Bull pun sebenarnya dia itu kan stopgap waktu itu. 2021 itu dia jadi stopgap, ternyata perform malah dia 2001, 22, 23, 24 dapat 4 tahun di Red Bull. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang terdepan ya dia sudah 4 tahun ya, kamu kurang memaksimalkan 4 tahun itu. Tahun ini kan dia nggak menang sama sekali. Tahun lalu dia masih menang-menang gitu. Dia total berapa? Menang 5 kali di Red Bull dan dia sudah menang Monaco loh, Mas. Semuanya sirkuit jalanan kalau nggak salah. Nah ini ya moga-moga Perez tidak benar-benar out. Saya nggak tahu karena ada berita, ada postingan yang bilang dia masih jadi ambasador di Red Bull, tapi ada yang bilang dia juga melepas ambasador itu. Jadi kita masih nunggu detailnya lagi lah. Apakah dia oke, kamu keluar tapi kamu kayak cadangan, kan bisa aja kayak gitu. Atau dia benar-benar keluar. Ini masih bahasa tidak ada pernyataan yang clear yang soal itu. Ya kita tunggu itu kemana. Yang jelas yang masih kosong sekarang RB. Racing Bull ya. Racing Bull masih kosong, jadi Tsunoda masih belum punya teammate. Kemungkinan besar Ishak Hadjar yang barusan runner up di Formula 2, tapi masih bisa juga pembalap lain mungkin masuk ke situ. Nah ini, jadi masih ada 1 kursi kosong di F1, teman-teman. Nah itu yang terakhir. Terus perpisahan terakhir Mas Dewo, ini Carlos Sainz sudah perpisahan dengan Ferrari di Fiorano. Bukan hanya Carlos Sainz yang nyetir mobil untuk kali terakhir di Fiorano, bapaknya Carlos Sainz senior juga dikasih kesempatan. Bapak dan anak naik mobil Ferrari. Jadi pinter ya, peredam biar emosi juga. Ini pinter juga ini peredamnya. Secara PR juga bagus banget. Iya, bapaknya kan juga. Tapi Mercedes juga, lu juga perpisahan juga ngeri-ngeri sedap loh lihat. Tapi saya bilang waktu itu ke istri saya, ini gila ini loh. Gila kenapa? Dia dari Abu Dhabi, habis itu dia ke Inggris. Perpisahan sama tim. Ke Malaysia juga loh? Enggak, ke Inggris dulu Mas. Ke Inggris dulu perpisahan dengan tim, naik mobil-mobilnya yang legendaris itu, kan ada videonya di YouTube. Habis itu dia ke Malaysia. Ke Malaysia, betul. Perpisahan dengan Petronas. Terus habis itu dia ke Inggris lagi perpisahan. Ya tapi kata istri saya kan nggak capek, pesawat private katanya gitu. Kalau saya waktu dia ke Malaysia, waduh nih Harimau Malaya dapat pemain baru ini. Iya kan, naturalisasi. Cuman ya maksudnya Abu Dhabi, Inggris, Malaysia, Inggris. Sangar ya. Dan nggak tahu habis itu kemana. Mungkin ke Amerika, mungkin dia punya rumah di Los Angeles soalnya. Nah ini
soal itu. Terus sebelum kita ngomong serial Sena, kita sudah masuk ke segmen film ini ya. Teman-teman mungkin juga sudah tahu bahwa dalam 2 tahun terakhir, tadi kita sudah sampaikan, Brad Pitt sudah seliweran di paddock, syuting film judulnya F1. Dan dia jadi pembalap senior yang ditarik kembali untuk membantu pembalap kulit hitam muda, karena Lewis Hamilton juga produser di situ. Dan ini film mobilnya pun berseliweran. Kalau kita lihat wawancara pembalap, tiba-tiba ada Brad Pitt jalan di belakangnya, karena memang dimasukkan dalam lingkungan F1 itu. Jadi termasuk bikin hospitality di sebelah McLaren. Kemudian jadi benar-benar kayak punya kru, benar-benar punya mekanik, benar-benar punya garasi, punya pit wall. Jadi benar-benar seperti tim F1 beneran, cuman ini tim F1 bohongan. Tapi detail ya. Detail. Menurut saya penting Mas Yo. Nanti kalau filmnya sudah selesai syuting tetap ada ginian. Jadi walaupun dia bukan tim beneran, bisa untuk fans kan. Oh iya. Kan tiketnya bisa dijual. Kamu bisa ikut, tapi kamu ikut tim bohongan kayak gitu kan, lucu gitu. Iya. Kayak itu stadion sepak bola kita bikinin bench tambahan untuk fans kayak gitu. Iya, tapi yang jadi pertanyaan saya adalah ini, tadi saya bilang bahwa Brad Pitt ada pembalap senior ditarik kembali karena untuk membantu pembalap kulit hitam muda untuk naik. Wah, itu kan kayak film silat itu. Padahal di Formula 1 kan sama dengan sepeda, yang tua kembali belum tentu bisa perform. Teknologi tidak berubah. Film apa itu kungfu? Ya kan kungfu itu kan kayak orang yang dari gunung turun tapi ini kan teknologi udah canggih. Dan mungkin teman-teman yang di lomba terakhir Abu Dhabi ngelihat karena setelah podium ada podium lagi. Betul. Yang menang Brad Pitt, sebelahnya Leclerc sama Russell. Berarti ketebak dong endingnya Brad Pitt menang. Yang nggak ketangkap teman-teman, ada syuting podium lagi, yang naik podium yang satunya yang kulit hitam itu. Kadang-kadang kan film Hollywood dibuat gitu untuk mengelabui kan. Kalau kita nonton film Marvel kan sering trailer sama film itu beda. Jadi mungkin ini tipu-tipu. Mungkin ini untuk promosi kan. Brad Pitt naik podium itu kan pasti jadi berita gitu. Dan kok dibocorkan yang podium satunya kok nggak dibocorkan? Nah itu ada yang mencurigai ada udang di balik rempeyek kalau itu. Jadi ini ya kita sih berharap film ini bagus, apalagi dengan effort, dan katanya biayanya sampai $300 juta, sama dengan biaya tim F1 semusim, tim Ferrari semusim, dan Apple terlibat di situ sebagai produser. Ini ekspektasinya tinggi banget. Ya moga-moga tidak mengecewakan, karena paling sulit itu bikin film balap. Iya. Paling sulit karena kan mereplikasi adegan di lintasan. Bagaimana caranya lebih dramatis daripada balapan beneran? Kan hampir nggak mungkin itu. Sylvester Stallone tahun 90-an atau 2000 awal sempat ingin bikin mobil F1, sudah ketemu sama Bernie Ecclestone waktu itu. Bikin film judulnya Driven tapi gagal. Akhirnya dia bikin film IndyCar kan, Jam Car, judulnya Driven. Cueknya minta ampun. Jadi sangat-sangat sulit bikin film balapannya. Sangat-sangat sulit karena realitanya itu jauh lebih teknikal, jauh lebih dramatis kadang-kadang. Ya sulit lah untuk film olahraga pada dasarnya sulit, khususnya balap. Loh, kok gak belajar dari Indonesia? Saya lihat banyak video viral di reels sosmed saya itu, ada yang video amatir, video balapan liar tuh viral malahan. Kan nggak bisa dijual di bioskop. Tapi ini kan juga kemarin kita lihat kan, saya baca-baca juga ternyata banyak pembalap serius yang ikut terlibat dalam film ini ya. Pembalap serius itu maksudnya bukan pembalap aja loh. Kelasnya juga. Dan mereka bukan cameo ya, mereka benar-benar terintegrasi dalam film itu. Iya, dan itu kan bukan pembalap, maaf ya, yang papan bawah enggak semua loh tuh. Lewis Hamilton di situ, kan? Leclerc, Russell ya kan? Mahal ini. Iya kan? Makanya kan ini nggak main-main juga gitu kan. Makanya kalau sampai ini meleset, waduh, F1 yang lagi kayak gini, ini kerugian yang luar biasa. Mungkin filmnya rugi tapi F1-nya mungkin bisa kena. Kan F1 saya nggak yakin butuh film untuk ngangkat lagi karena sudah menurut saya sudah overflow ini, sudah terlalu populer sekarang sehingga mau nonton aja malas lihat harga tiketnya sekarang kayak gitu. Ya karena takutnya nanti kalau yang selama ini kita tahu di Formula 1 seperti ini, nanti biar penontonnya di bioskop banyak ada bumbu-bumbu cintanya, patah hati itu apa. Saya yakin pasti ada. Hollywood pasti ada. Itu termasuk yang rusak serial Sena nanti. Nah, makanya kan itu kan nanti kan. Nah ini tapi mungkin senggol dulu film Rush mungkin Mas Dewa ya. Ini agak nggak urut sesuai yang kita omongin, tapi kayaknya kita senggol film Rush dulu. Ini film bagus, saya suka.
Dan teman-teman yang nonton juga pasti suka ini cerita tentang waktu itu pembalap ini tahun 76 ceritanya. Jadi sebelum saya lahir sebenarnya Niki Lauda dan James Hunt. Ini yang ini Niki Lauda dan James Hunt yang benar yang di kiri, yang di sini yang diperankan oleh Hemsworth, Thor sama Daniel Brühl, bacanya gimana tuh. Ini aktingnya bagus banget yang jadi Lauda ini. Ini kan ini bagus banget. Cuman mungkin kurang populer untuk jadi legenda F1 itu. Maksudnya ini legenda F1 yang top, tapi bukan yang jadi omongan benar-benar mainstream umum gitu. Ini kejadiannya istimewa waktu itu. Waktu itu dua-duanya bersaing juara dunia. Niki Lauda mengalami kecelakaan dahsyat, terbakar wajahnya. Anda lihat wajahnya seperti itu. Tapi terus hanya dalam beberapa minggu dia sudah kembali lagi balapan dengan badan masih luka-luka. Dia masih balapan dan kemudian hanya kalah tipis di akhir musim oleh James Hunt. James Hunt ini sangat legendaris di Inggris. Kenapa? Kalau kita punya image pembalap itu playboy, yaitu ini. Rock and roll lah. Rock and roll. Ini main perempuan, ini perokok, ini minum, ini stereotypical pembalap James Hunt. Zaman itu ya. Zaman itu. Dan benar-benar menikmati hidup dan dia jadi komentator juga populer banget setelah dia pensiun dan dia kemudian meninggal muda juga kan karena memang gaya hidupnya anjur-anjuran gitu. Dan di film ini tergambarkan cukup baik juga lewat Hemsworth. Ini film bagus, saya suka banget nontonnya. Apalagi lihat dramanya Niki Lauda itu. Cuman kan ini waktu itu masih luka-luka balapan mau ngelepas helm aja. Lengket-lengket itu ya itu. Itu kan. Oke. Ini film bagus banget. Jadi kalau belum nonton bisa ditonton karena untuk era modern ini akan jadi standarnya F1. Standarnya film F1 tadi. Masa nggak bisa lebih bagus dari ini dengan budget yang saya yakin jauh lebih rendah, dengan cerita yang sederhana. Realita ya, itu realita ya, lebih nggak ada bumbu-bumbu terlalu banyak. Nggak ada bumbu terlalu banyak. Jadi tinggal menggambarkan. Tapi karena ini kejadiannya tahun 70-an, jadi kan rekaman videonya itu kan belum banyak, Mas. Iya, betul. Sehingga apa yang terjadi segala macam itu kan hanya cuplikan-cuplikan yang nggak ada suara, hitam putih atau apa kayak gitu. Jadi ketika jadi film kita jadi dapat, saya yang suka F1 aja jadi iya bener dulu kayak gitu ya. Dulu tuh gladiator banget ya karena setiap tahun 20% pembalap itu mati gitu ya. Dan kadang-kadang kan juga pembalapnya nggak disiplin sambil masih rokokan atau minum. Jadi ini menggambarkan ya era itu seperti apa. Nah nanti saya nggak tahu apakah nanti film F1-nya Brad Pitt ini jadi steril kan. Karena kan era modern kan betul. Harus PR-nya harus bener, bajunya rapi-rapi semua, sponsor-sponsornya jelas semua. Nah ini kita akan lihat seperti apa. Karena itu menurut saya yang bikin kita sekarang ke serial Senna, Mas Dewo. Nanti saya akan bilang film terbaik F1 itu apa. Serial Senna ini gimana ya? Anak ini jadi Senna menurut saya oke. Dalam artian ya tetap karena Senna itu terlalu dikenal, jadi sangat sulit untuk memerankan sesuatu yang terlalu dikenal, Mas. Betul. Jadi ya tugasnya berat, tapi menurut saya dia oke, dalam artian ya terlalu film, tapi episode terakhir kan ini 6 episode kan. Episode terakhirnya itu kan tentang balapan terakhirnya Senna itu. Di situnya itu episode terbaik menurut saya dari 5, tapi nggak dapet dramanya. Kalau kita nonton rekaman di YouTube, omongan aslinya Senna, rekaman kan di TV, itu kan tayangan live terus kan itu. Itu lebih dramatis daripada episode ke-6 karena saya kebetulan yang ikut, saya sudah menonton itu waktu saya masih umur 17, tapi waktu itu saya sudah merasakan dramanya yang terjadi saat itu. Saya punya koleksi buku-bukunya, clipping-clippingannya tentang kejadian hari itu. Ketika saya nonton tuh jadinya kayak kurang dramatis. kurang maksudnya kurang nusuk. Itu kan kejadian hari itu nusuk banget sebenarnya. Jadi kurang nusuk. Karena mungkin ya saya sudah tahu aslinya, tapi mungkin buat yang belum merasakan, mungkin moga-moga bisa merasakan tusukan itu gitu ya. Maksudnya Mas Yo sempat nonton? Saya nonton, itu kan ternyata seri ya saya. 6 seri ya. Nah ya, saya baru nonton yang pertama. Yang pertama oke, anak kecilnya itu bagus banget, Mas. Anak kecilnya itu Senna banget. Kalau teman-teman punya buku-buku Senna, saya kebetulan nggak punya buku Senna. Ada buku tapi bukan buku dia masa kecil. Senna tuh sejak kecil matanya udah mata orang pengen gitu. Jadi itu bagus banget. Anak kecilnya dapat banget.
anak kecil itu Sena banget. Dan waktu nyoba itu instingnya memang insting ya, langsung natural ya. Natural. Nah, tapi yang saya sampaikan lagi, ketika film ini ditonton lebih, itu saya tidak melihat ada yang baru, karena semua adegan itu ada rekaman video aslinya atau ada cuplikan-cuplikannya yang orang sudah lihat semua. Jadi buat yang, apalagi mohon maaf kayak saya yang mempelajari Sena sampai sangat detail, itu bilang ya ini mah cuman merangkum cerita aja gitu, bukan menampilkan angle yang berbeda, bukan menampilkan cerita yang berbeda. Itu enggak repackaging itu cuman dikemas lagi gitu cuman. Ya kayak kita syuting gini, take ulang ngomong yang sama gitu. Oh ya. Bukan sesuatu yang spesial. Misalnya waktu drama di ruang briefing pembalap itu, ketika habis kontroversi Senna dan Prost tabrakan tahun 89, itu kan dia bilang, Senna yang berdiri keluar dari ruangan, maaf saya nggak bisa mengikuti lagi, saya sudah pernah ngomong tapi saya nggak didengar, saya lebih baik pergi. Itu ada rekamannya di YouTube kalau teman-teman cari kayak gitu. Jadi di film ada? Ya di film itu ada, kameranya dari sisi berbeda, tapi itu bukan sesuatu yang aslinya lebih dramatis dari itu, karena Senanya ngamuk banget waktu itu. Iya. Ya, itu yang jadi itu tidak ada yang baru. Dan soal Jean-Marie Balestri waktu itu presiden FIA, memang itu jadi musuh utamanya kan, jadi tokoh antagonisnya gitu. Itu di cerita-cerita lain juga disampaikan sama, karena dia nggak tahu itu anti Senna atau anti Amerika Latin atau terlalu pro Prost. Itu ada. Cuman ya nggak akhirnya nggak ada baru. Biasanya kan saya kalau suka nonton cerita film F1, saya tonton ulang. Ini nggak, begitu selesai, udah cukup lah, males nonton lagi gitu. Apalagi mohon maaf ini ya namanya mungkin serial drama ya, jadi harus ada percintaannya dan harus ada adegan ranjangnya. Iya. Itu kan, ya. ini kan ada. Itu agak kayak ganggu momentum. Ada momentum gini, belok ke kamar, balik lagi. Ya bukan berarti kita harus, ya pasti Senna pembalap zaman dulu pasti ada brengseknya kayak gitu. Apalagi Senna ini kan ada kontroversinya juga dengan cewek remaja kayak gitu. Tapi itu kontroversial karena aturan di Brasil kan usia konsensual, usia boleh itu kan memang lebih muda daripada di Amerika misalnya. Jadi kalau dibilang apakah dia melanggar hukum, di Brasil enggak. Kalau di Amerika iya, tapi di enggak, karena waktu itu pacarnya umur 15 atau apa kayak gitu. Terus ada lagi cerita tentang ini, Sousa ini artis Brasil top ini. Adegannya yang dia di panggung itu di YouTube ada, itu bukan sesuatu yang baru gitu. Harusnya ya memang diceritakan percintaan mereka setelah itu, tapi ya itu juga bukan cerita yang baru. Iya, film-film buatan Amerika ini kan biasanya kan kuat di riset ya. Iya. Kuat di riset. Ini film Brasil masuk, ini bukan film Amerika. Jadi memang nggak tahu ya. Maaf ya, berarti kan memang mungkin beda cara ya. Dalam arti kalau yang kita lihat selama ini kalau di Amerika itu kan yang pernah ada apa, yang belum ada apa, risetnya kuat sekali. Nah, itu harus kuat sekali. Iya kan? Dan ya mungkin karena ini mungkin kalau yang Brad Pitt tadi Amerika banget itu. Makanya detail sekali kan sampai bisa mengkonekkan dengan Bondo. Uangnya banyak. Iya. Dan ini kan pinter, daripada menciptakan suasana seperti F1 kan mahal, sulit. Nempel aja langsung. Iya kan? Iya. Ini kan luar biasa, menurut saya luar biasa. Lebih organik nanti. Iya, ini film mahal yang murah, kenapa? Penonton nggak perlu dibayar kan? Cuman disuruh stay, ada podium lagi. Ya, jadi ya cerita-cerita ini kayak misalnya yang dia di panggung, kalau Anda lihat episode di panggung lalu Anda cari di YouTube atau di dokumenternya, Sousa itu memperkenalkan Senna naik ke panggung sekelilingi oleh anak-anak. Mic yang dipegang Sousa di film dengan yang aslinya itu beda. Karena yang di film itu kok tiba-tiba ada lambang LGBT di situ. Oh. Ya saya nggak ada masalah, cuman apa pentingnya gitu loh, maksudnya kan nggak ada kaitannya dengan cerita aslinya gitu. Oh, bermuatan pilkada. Iya, saya nggak keberatan dengan itu. Cuman, loh itu kan jadinya beda dengan asli. Di aslinya nggak ada mic itu mic biasa ya. Ada kadang-kadang ada materi kayak titipan promo yang kadang-kadang. Iya. Jadi dokumenter hilang ya gitu ya. Iya, dan itu mencolok di mata gitu maksudnya. Karena buat saya yang sudah pernah nonton aslinya, begitu melihat itu agak mencolok aja gini, maksudnya kasar ngelipinnya gitu. Ya saya nggak. Kok di situ, dan
mengganggu flow cerita gitu. Iya. Mungkin yang paling saya suka dari serial itu mamanya Sena itu aja. Mamanya Sena dan papanya Sena, karena memang itu agak kurang terekspos. Tapi itu pun ketika papanya Sena menyambut dia menang di Brasil, itu aslinya lebih dramatis daripada yang di film gitu. Karena yang di aslinya itu Sena tuh sempat teriak ke orang, jangan sentuh saya. Itu di film ini nggak ada. Padahal itu karena kan Sena lagi krem kan. Kalau dia dipegang kan sakit semua. Iya. Nah itu tidak sedramatis aslinya. Ya kadang-kadang life imitates art ya, tapi ini kan live-nya jauh lebih hebat daripada art-nya kayak gitu. Ada yang kayak aduh ya. Tapi untuk orang yang nggak kenal Sena mungkin ini bisa jadi referensi gitu. Ya intinya kadang-kadang karena yang kita filmkan ini tokoh, jadi kan harus detail, benar kan? Ya, kalaupun nggak detail harus dari angle yang orang ada gitu ya. Iya. Ya paham. Oke lah, ada special efeknya bagaimana menciptakan lagi mobil-mobil lama itu, dan betul. Saya suka logo-logo rokoknya tidak dihapus, jadi masih otentik. Kan kalau ada itu di sosmed kan ramai itu bagaimana helm digoyang-goyang untuk syuting dengan ya itu kan teknik syuting. Tapi kan tetap bagusan aslinya. Nah itu yang saya sayangkan gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang sudah nonton, saya nggak tahu mungkin Anda punya opini tentang serial ini. Buat yang nggak kenal Sena lalu nonton, mungkin bisa disampaikan di bawah apa kesan Anda tentang Sena setelah nonton film ini. Tapi sebelum Anda berkesimpulan Sena itu seperti apa, saya nyarankan Mas Dewo, daripada nonton serial ini 6 episode terlalu panjang membosankan, mending nonton dokumenternya. Ada di Netflix juga kok. Judulnya Sena, tapi sekarang karena ada serial Sena ditambahin No Fear, No Limits, No Equal. Ini ada di Netflix juga, karena memang untuk mendukung serial itu. Ini dokumenter tahun 2010 oleh Asef Kapadia ya. Dan ini hebatnya dokumenter ini adalah tidak ada talking head, jadi tidak ada orang ngomong kayak gitu kan. Biasanya dokumenter itu ada orang ngomong, ini enggak. Ini 95% diambil dari footage asli. Semua omongan yang ada diambil dari footage asli wawancara, tidak ada syuting tambahan. Wah itu sulit banget syutingnya pasti. Jadi ini benar-benar dokumenter ya? Dokumenter tanpa omongan tambahannya. Ada sedikit, tapi Anda tidak akan masalah. Karena omongan itu benar-benar omongan reporter, omongan yang terjadi di ruang rapat itu benar-benar yang terjadi di ruang rapat, omongan yang terjadi saat press conference itu benar-benar saat press conference, omongan yang terjadi mengomentari itu benar-benar komentator yang ngomong di TV. Jadi itu natural banget nontonnya. Jadi daripada nonton tadi 6 episode 6 jam hampir, mending nonton ini 2 jam dan ini Anda akan mendapatkan Sena yang lebih. Sena sebagai pembalap ya, pembalap lebih dapat, dan Senanya asli, maksudnya dengan mata dia yang mahal ini, makanya yang dimunculkan kan pasti matanya gitu. Hunter Eyes, ada yang komen dulu. Nah ini mending nonton ini atau nonton ini dulu baru nonton serialnya. Karena dalam 2 jam itu, semua adegan di dokumenter ini Anda akan lihat replikanya di film itu, di serial itu. Jadi ngapain nonton 6 episode ini? Dua ini. Saya lebih nangis nonton endingnya dokumenter ini daripada nonton. Kalau yang nonton film serial itu kan episode terakhirnya memang tragedi ya itu. Memang ada kayak inget lagi dulu sedihnya kayak gimana. Tapi nggak sampai nangis. Waktu nonton ini saya nangis gitu karena karena sakitnya kerasa gitu ya. Kita dibawa ke dokumenter kita bawa ke dokumenter kan. Nah ini, aduh teman-teman, saya berkali-kali ngomong ke teman-teman kalau mau nonton dokumenter Schumacher itu kurang dramatis. Ini dramatis banget. Dramatis banget. Tapi kalau dalam kenyataannya perjuangannya Sena dengan Schumacher sama nggak sih kalau kita lihat dari backgroundnya? Karena Sena ini saya juga baru tahu, ini memang keluarga kaya. Dunianya memang dunia otomotif itu. Sebenarnya Schumacher dia mau mesin aja sampai middle class ya. Middle class. Sama Lewis Hamilton kan sama. Hamilton malah dari miskin ya. Nah, ya kan. Memang Sena dari keluarga kaya, tapi kan Brasil masuk. Jadi kan Brasil kan bukan negara maju. Maksudnya pernah maju, tapi ya pasti yang upper class yang punya kesempatan lebih, seperti Indonesia lah. Tapi Sena kan menunjukkan bahwa walaupun dia datang dari background itu, dia tidak menyia-nyiakan gitu. Dia tetap mengorbankan kan. Saya tetap tinggal di Eropa, saya meninggalkan comfort zone kan. Kalau mau saya bisa tinggal kerja di pabrik bapak saya, pabrik komponen mobil, tapi saya memutuskan untuk ke Eropa untuk ngejar mimpi gitu. Jadi yang dia jual itu. Dan Sena ini begitu dia sukses, dia langsung mendedikasikan dirinya untuk anak-anak Brasil. Itu yang luar biasa. Yang luar biasa itu di dokumenter ini juga ada bagaimana
dia punya foundation Sena itu kan, Sena Institute itu yang membantu anak-anak nggak mampu untuk sekolah segala macam, dan itu kalau nggak kayak gitu nggak mungkin Sena ini dipuja-puja kayak gitu di Brazil. Dan yayasannya sampai hidup sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Ya kenapa masih ada merchandise di sirkuit itu ya? Ya untuk Institut Sena itu ya. Jadi legasinya dia. Bayangkan ini pembalap sudah meninggal 30 tahun yang lalu Mas Yo. Tokonya masih ada sendiri di sirkuit. Iya. Sendiri loh, maksudnya masih punya tenda sendiri Sena. Iya, betul ya. Itu lebih laris daripada yang F1. Oh iya, yang F1. Iya, kalau yang kan ada tenda F1 yang tulisannya F1 itu yang paling sepi kan. Iya. Terus ada yang tim-tim. Tim-tim itu mungkin Red Bull sendiri, McLaren sendiri, tergantung negaranya di mana. Sena tuh sendiri. Saya dapat kayak gini juga. Ini yang langka ini. Iya kan? World Champion 88. Dan gila. Otentik ya. Wow. Flexing dia. Cuman saya kan bilang ngomongin apa? Sena. Dalangi sopo? Untuk Seno ini Sena iki. Ngawur. Jadi kita pasti punya tabungan banyak ya kalau kita mau memfilmkan kayaknya Lewis Hamilton misalnya. Itu Lewis Hamilton bawakan. Betul. Saya maaf ya, ini kan kalau kita bicara maaf ya, bukan rasis ya. Kan juga kesempatan warna itu juga mempengaruhi. Iya. Saya yakin itu akan ada sebagian di film F1 baru nanti. Itu pasti ada warna kehidupannya Hamilton. Saya yakin pasti ada di situ. Kan ya kulit hitam muda naik ya. Siapa lagi? Hamilton kan dulu ditemukan oleh Ron Dennis kan ya, itu yang menaikkan. Ron Dennis juga ada di serial Sena, itu cuma terlalu kurus Ron Dennis. Yang bagus prosnya. Itu maksudnya. Nah, sekarang saya mau ngomongin film terbaik yang harus Anda tonton. Iya. Sambil nunggu musim baru F1. Ini terakhir. Film itu teman-teman judulnya adalah Grand Prix. Ini film tahun berapa ini? Tahun 66 Mas, zaman Indonesia masih perang sama PKI. Tapi kalau lihat posternya itu khas ya. Kayak khas film zaman dulu ya. Iya, khas ya. Ini film terbaik teman-teman tentang F1 menurut saya sampai hari ini, dokumenter maupun film ini menurut saya yang terbaik. Kenapa? Ini kan kalau filmnya 3 jam ya. Iya, karena kalau kita bicara tahun 66 dengan tahun muda kayak Sena tadi dibuat dan sebagainya, kan teknologinya kan jelas masih sangat sederhana gitu. Teman-teman nanti kalau nonton film ini, Anda akan takjub dengan special effect-nya tentang bagaimana kamera di mobil, angle-angle dari mobil. Ingat ini tahun 66 ya. Tahun 66 sudah ada. Belum digital, belum ada kamera kecil, kameranya harus gede. Iya. Dan mereka bisa mereplikasi adegan-adegan balap itu sama seperti film F1 dimasukkan ke lomba-lomba. Iya. Keluar saat babak latihan atau apa. Dan itu tahun 66 tanpa CGI ya, tanpa komputer grafik loh ini. Iya. Bisa seperti itu. Dan itu saya bisa membayangkan ngerinya balapan tahun 60-an itu. Ini kan ceritanya ini pembalap Amerika, ini film Amerika, Hollywood pasti. Ini James Garner, dia memerankan pembalap Amerika yang naik mobil Yamura atau apa? Yamura, mobil Jepang. Itu ceritanya kayak ketika Honda masuk F1. Mobilnya putih, Honda, dan ini pabrikan Jepang yang ingin menantang pabrikan Eropa, pembalapnya Amerika, dan menghadapi tantangan-tantangan, ada perjalanan cintanya juga. Lalu dia ketemu ada pembalap Ferrari yang masih muda, ada pembalap senior yang sudah mau pensiun, lengkap banget di situ. Dan ada tontonlah ini ada drama romantisnya, ada pasti film zaman dulu karena kan nggak mungkin jualan special effect, tapi special effectnya luar biasa. Menang 3 Oscar. Special effect, sound design sama sound 3 kalau nggak salah. Menang 3 Oscar. Jadi kalau zaman itu menang Oscar pasti film yang luar biasa. Dan salah satu adegan pentingnya itu yang di Monaco. Wah, ketika di Monaco istimewa banget. Maksudnya kita kayak ngikuti Monaco zaman dulu tanpa pagar. Ngerinya lihatnya. Dan ini contohnya ini di Monaco ya. Jadi ini salah satu mobilnya masih kayak cerutu dulu. Iya. Dan ini ada kameranya di depan untuk syuting waktu itu. Kameranya ini jerami Mas Dewa dulu kalau nabrak. Dan itu ada adegan kecelakaannya juga pasti, ada tragedinya juga pasti. Karena zaman itu kan balap mobil pasti identik dengan tragedi. Ini keluar dari swimming pool ya. Keluar dari terowongan, ini menuju swimming pool, maaf. Keluar dari terowongan menuju swimming pool. Itu pembatasnya cuma jerami sama laut. Sama ya. Itu apa itu tulisannya? Hell ya?
Selnya masih pakai cat tuh. belum pakai digital Jadi print. tabrak esnya jadi masuk ke laut hell. Nah ini film Iya. teman-teman Gila ya. kan zaman sekarang bisa dapat kopi digitalnya ya, bisa beli di YouTube Movie atau apa itu saya Iya. yakin ada. Filmnya 3 jam, jadi pastikan Anda punya waktu cukup untuk nonton secara utuh dari awal sampai akhir. Dan yang istimewa lagi ya pasti ada Oh iya. ini salah satu pemeran perempuannya, tapi ini bukan pemeran perempuan utama. Ini Iya. ini pacarnya pembalap Ferrari yang muda itu. Nah kemudian sama seperti film F1, pembalap F1 zaman itu juga ikut acting, ikut ngomong malah. Jadi bukan sekedar cameo. Oh. Jadi ikut jadi aktor. Bahkan untuk ngakali supaya dapat footage balapan, aktor-aktor itu helmnya dibuat sama dengan pembalap. Jadi bisa diambil aja balapan asli, ini dia kayak gitu. Padahal Iya. cuman diakali pakai helm, karena helm zaman dulu kan nggak kayak sekarang yang grafis-grafis, cuman helm biasa, kacamata, Iya. dicat, dikasih garis merah, garis biru, udah kayak gitu aja cukup. Nah, Jadi enak ya. enak. Jadi kalau nggak perlu tim grafis itu nggak apa-apa. Nggak Ya? apa-apa, ya. Nah ini di sini ada beberapa aktor ya. Di sini James Garner yang jadi aktor utamanya, pembalap Amerika itu. Di sini ada yang aktor pembalap muda itu. Graham Hill, bapaknya Damon Hill. Oh, Graham Hill. Akting di sini. Dan ini Jochen Rindt, ini juara satu-satunya juara dunia yang saat jadi juara dunia sudah meninggal. Oh, yang pernah diceritakan itu ya. Ngunci poin, meninggal lalu juara dunia ya. Ini Jochen Rindt. Jadi kayak juara Anu Merta ya. Anu Merta. Dinaikkan. Ya. Dan ini Bruce McLaren, pendiri tim McLaren. Dia ikut di sini juga yang ini. Nah ini Anda silakan lihat filmnya. Ini kalau Anda ingin entertainment sekaligus belajar sejarah F1, dan ini menggambarkan ada Ferrari-nya di situ, ada tim Jepangnya yang itu Honda sebenarnya, kemudian ada tim Prancisnya, ini Ya. ada Inggrisnya. Ini F1. Ya saya bayangkan saya nanti filmnya Brad Pitt standarnya harus mengalahkan ini. Iya. Dan itu nggak mudah. Nggak mudah. Ini film istimewa banget soalnya. Ini sangat ya, saya lihat pembalap zaman dulu pakai kemeja panjang itu masih bisa, masih pantas gitu. Sekarang nggak mau pakai itu. Kaos ya. Mahal dulu ya. Iya kan? Bangsawan kan. Bangsawan kan? Iya, Kumisnya rapi. pakai jas, pakai dasi. Iya, itu Ya. mau lepas helm pun kalau ngawur dimarahin, jambulnya rusak kan itu. Iya. Kelihatan kelas ya. Kelas. Kelihatan kelas ya. Itu tahun yang saya suka dengan cerita Asa tadi adalah ini tahun 66. Ya syutingnya 65 kan ya. Ya, yang saya nggak habis pikir adalah kreativitasnya itu masih dipakai, ide-idenya masih dipakai di film modern. Iya. Di mix dan sebagainya. Ini tahun dulu ya. Kemudian tadi Asa liatin film apa untuk kamera segede gajah nempel di situ. Nah, nah sementara kan kalau ini kita lihat masih semuanya rasanya manual semua gitu. Manual. Ini teman-teman, ini adegan di Monza ya, karena dulu Monza ada ovalnya. Oh, Ini bankingnya Monza ini. ya. Dan nanti salah satu tragedinya juga di sini. Ini bankingnya Monza. Jadi waktu itu masih ada bankingnya Monza. Sekarang tersembunyi di tengah hutan itu. Oh. Masih ada banking ini, masih ada, cuman ketutupan. Jadi di TV nggak kelihatan. Kalau Anda lihat balapan di Monza ada di bawah jembatan, itu bukan jembatan. Itu banking ini dari sisi baliknya. Oh. Nah ini jadi Anda akan melihat Monza era itu, Monaco era itu, Spa era itu. Wah itu sebagai saya yang nerd F1, waktu pertama nonton film ini kan saya pertama nonton tahun 90-an Mas, karena waktu di Amerika kan masih VHS dulu kan, mau nyari di mana di Indonesia. Jadi waktu di Amerika saya beli VHS-nya, kemudian ada CD-nya pasti, sekarang tinggal download. Wah itu ketika nonton ini tuh, wah ini film istimewa ya. Nah, dari zaman dulu memang mereka pakai ban yang ada ini ya, ada kembangnya, ada kembangnya. Ada kembangnya Iya. dulu ya. Kenapa itu? Ya kan dulu belum tahu kalau ternyata ban polos itu lebih cepat. Jadi orang dulu itu sekarang nyesel ya, aduh ban polos diganti, padahal enggak ya. Nggak ada. Kita malah cari. Ban polos lebih lengket dan lebih cepat ya. Dulu belum ada teknologi itu. Dan ini suspensinya masih pakai per. Per ya, betul. Apa bedanya sama motor kita kan? Ya dulu yang terkenal pernya. Spion masih kayak gini. Betul, pernya dulu yang terkenal tuh pernya pilot. Bolpen tuh halus banget. Lihat ini mulut masih kebuka. Iya betul Sa. Wah ngeri. Ini kecepatan berapa zaman segitu Sa? 300-an Mas Dewa masih. Lurusnya ya bisa 300. 300. Iya.
Wah, jadi kok yang gitu. Makanya teman-teman kalau nonton film ini Anda ngeliat, waduh, ngeri ya, ngeri. F1 dulu tuh ngeri banget. Jadi kalau kita Kalau bicara, kecelakaan pasti mati kayak gitu aja. makanya dulu tuh kan kecelakaan sering ya saya. Ya, gimana Maksudnya nggak banyak yang meninggal tuh. komponen nggak sekuat sekarang. Betul. Uji ketahanan nggak seperti sekarang. Kalau terguling juga itu helm yang Ya, nahan. ini waktu kita ke museum yang di Fuji kan Fuji. ngelihat mobil Honda itu Oh, kan. yang pertama itu ya. Ini kan dia dikelilingi oleh tangki bensin masuk. Oh. Ngeri. Iya. Ya kan ini kan mobil zaman dulu itu kan bukan ini kan kayak peti mati berjalan kan sebenarnya. Bahasanya dulu kayak gitu. Ini peti mati berjalan. Nah ini teman-teman rekomendasi saya nomor 1 itu Ya. nonton film judulnya Grand Prix keluaran tahun 66. 66. Yang lain lewat Grand Prix dan dokumenter Senna itu 2 yang saya paling rekomendasikan. Dari sekian film yang ada ya, dalam arti balapan, soal balapan ya. Dalam hal balapan ya, pasti ada film-film balap tapi yang tidak terkait F1 ya Mas Yoyo, kayak Ford versus Ferrari itu kan bagus, dramatis juga tapi itu kan bukan F1. Kemudian apa itu kayak film-film kayak Le Mans, filmnya Steve McQueen itu juga bagus tapi bukan F1. Konteks kita kan ngomongin F1. Tapi film Grand Prix ini saya heran kenapa kok belum banyak yang ngerti kalau ini film luar biasa. Menang 3 Oscar. Dokumenter Senna itu juga menang Festival Cannes sama BAFTA di Inggris kalau nggak salah. Itu juga menang-menang gitu. Ya. Oke, ini sebenarnya kalau kita sekarang film Formula One lagi naik, sementara Formula One sudah naik. Iya. Ya, tadi Asa juga bilang hati-hati juga ini ternyata. Iya. Ini akan bagus atau tidak? Kalau bagus, oke. Kalau tidak ya akan benar-benar parah jatuhnya begitu kan? Ya, yang diketawain nanti Brad Pitt, Ya. yang bikin film, gitu. $300 juta Untuk bikin film itu. ngeri. Ya itulah, moga-moga nanti filmnya bagus supaya. Tapi itu kan nanti keluarnya Juli kan ya. Wah, tarung sama Superman itu nanti. Kita syuting ini tadi malam barusan keluar trailernya Superman, bagus banget tuh. Kan Superman 11 Juli. Ini juga Juli kalau nggak salah. Juli apa Juni ini? Ini saingan sama Superman nanti. Film F1 ya, filmnya Brad Pitt nanti saingan sama Superman. Jadi ini saya ternyata Lewis Hamilton ini memang ya karena pembalap yang sudah sukses kan larinya ke bisnis ya, dia banyak sekali invest ke olahraga, ke film dan sebagainya. Ya. Dan ini salah satu investasi dia. Ya. Untuk bisnis dia ya. Bisnis dia dan juga ya mungkin untuk menyampaikan cerita pribadinya dia mungkin. Kan kita nggak tahu kan aktor pendamping kan sebenarnya pemeran utamanya kan bukan Brad Pitt ini kan sebenarnya kan yang kulit hitam itu. Cuman kan nggak ditampil-tampil, yang dijual kan Brad Pitt terus ini. Ya wajar karena kalau untuk non F1 yang laku Brad Pitt umur 60 loh Mas Yo. Ya. Saya masih tertarik dengan Senna tadi yang ternyata dedikasinya untuk anak-anak berhasil berusaha kan luar biasa dan juga ada. Ini kan kalau di sepak bola kan Sadio Mane apa? Ada kan pembalapnya kan yang ke Afrika bikin rumah sakit, bikin apa, dia hidupnya sederhana. Dan dia jadi pahlawan nasional kan kayak gitu ya. Nah, seperti itu kan. Ya Senna itu pahlawan nasional. Ini kita Indonesia juga butuh tokoh-tokoh seperti itu. Asta Cipta ini harusnya gitu. Jadi kan ini membahagiakan orang lain yang perlu kita dengan ada tokoh-tokoh kayak Asa. Lihat sekarang kita Persebaya naik, siapa yang kayak tadi di bawah ada yang tanya di mana Mas toko anunya Persebaya Store. Oh, saya juga bingung, dulu ada di sini ya, nggak ada di sini. Ada itu di Azza Store itu ya. Oh, jadi satu. Dulu kan jadi satu. Tanya Satpam Pajamba. Dulu ada di sini. Nah, seperti itu kan juga semua kebagian rezekinya gitu kan. Ya itulah industri kan. Industri betul. Ya, cuman kan kalau Senna itu kan lebih dari dia kan ya saya nggak bilang level kayak lebih dari atlet, lebih kayak dari dewa gitu, setengah dewa lah ya. Setengah dewa. Nah, ini yang menarik saat 30 tahun dan masih harum. Ini kan maaf ya, tim PR-nya yang jago juga. Ya pasti ada upaya, pasti ada upaya dari keluarganya untuk menjaga nama ini. Kan yang mengelola institut itu kakaknya kan, Vivian. Nah pasti menjaga itu selain untuk menjaga legasinya Senna. Betul. Karena kan institut ini, kegiatan sosial ini kan bergantung pada nama Senna.
Jadi legenda Senna ini harus terus dijaga supaya tetap bisa menghasilkan uang, entah itu lewat merchandising atau licensing bikin film, ataukah apa, dan uang itu yang kemudian digunakan untuk yayasan ya. Untuk yayasan untuk itu. Anak Brasil ya. Jadi mencari uangnya bukan dengan cara minta-minta, tapi dengan cara bisnis. Iya, tapi kan untuk anak Brasil. Untuk anak Brasil. Yang gagal nggak boleh. Untuk anak Brasil bukan yang gagal. Ya, tapi ini menginspirasi ya. Jadi Asa tadi sudah sampaikan kalau ini menginspirasi, sosialnya tinggi sekali yang Senna tadi. Tapi kalau secara kualitas, kenyataan, emosional tadi yang tahun 66 Grand Prix tahun 66 ya saya. Bagus ya, dokumenter Senna lebih bagus daripada serial Senna. Jadi coba bandingkan dua-duanya lah. Ya, walaupun sekelas saya yang memang mengemari F1-nya aja ya. Pas filmnya Niki Lauda saya udah ini gila sekali film ini. Bagus itu film. Menurut saya, saya sampai tercengang. Wah, gini memang rusak-rusakan zaman dulu. Kan apa? Lauda ngomong saya ini balapan dan saya ini menyadari bahwa 20% kemungkinan saya mati kan kayak gitu. Ada begitunya kan. Karena itu diomongkan oleh dan Lauda ini kan ya orang Austria ya, jadi lebih dingin, lebih belak-belakan kalau ngomong gitu, lebih tegas, lebih kejem. Nah, Senna ini kan sangat manusia, sangat Latin ya, sangat sangat mendayu-dayu. Jadi mungkin itu bedanya. Lauda ini kan sangat didengarkan di F1. Karena dia yang memulai asosiasi pembalap segala macam untuk safety dan lain-lain kan sebenarnya Jackie Stewart duluan, terus kemudian Niki Lauda gitu. yang ya karena contoh terbesarnya dia. Oh iya. Ya, tapi Bang apa ya? Connect dengan kasus saya ketika Asa ngasih adikat liputan ke Amerika kan saya bawa replikanya Lauda kan. Yang waktu itu saya jujur waktu itu kan Mas Boy bilang ini berapa? 2,5 juta kalau nggak salah waktu itu. Kecil saya 143. Iya, pokoknya kalau nggak pecah, kalau nggak ketemu bisa dikembalikan. Kok ya saya kasih ke bagasi pecah lah. Waduh, retak gitu. Wah, harus ketemu Niki Lauda nih. Dan hari Minggu baru ketemu. Dapat ya? Baru Minggu. Ditandatangani? Iya, baru Minggu. Iya, tapi baru Minggu loh. Kemis nggak ada. Jumat nggak ada. Ya, 2,5 juta. Serius, ini serius. Makanya untuk ketemu, saya ketemu langsung nomor 1 saya. Itu Niki Lauda lagi ngobrol sama tokoh siapa, sudah saya diem sampai selesai tanda tangan. Mahal itu. Mahal itu retak lah, benar itu retak. Nah itu ternyata mahal sekarang. Pembalap Inggris kenapa belum muncul sebagai tokoh? Ini kan Jameson doang paling. Ya Nigel Mansell mungkin yang sejauh ini paling kuat sebelum Lewis Hamilton. Pembalap Inggris yang paling dekat secara emosi dengan publik Inggris kan Nigel Mansell kan. Tapi mungkin ceritanya saya nggak tahu, mungkin belum waktunya aja. Tapi dokumenter tentang Mansell sebenarnya ada. Harus nyari ini karena itu dokumenter TV. Judulnya Red Number 5 kalau nggak salah. Karena kan dia selalu pakai nomor 5 warna merah. Si Nigel Mansell ini. Dan dia itu kan yang spektakuler adalah tahun 92 juara dunia F1, pensiun ke IndyCar, juara IndyCar langsung. Dan itu cerita yang spektakuler waktu itu. Itu kalau bisa nemu ya, saya sendiri nggak tahu. Ini habis ini saya cari, kalau misalnya ada nanti saya rekomendasikan. Berarti kayak kembali ke Mansell, kemudian Lewis Hamilton pasti akan lebih kuat. Hamilton, cuman masalahnya kan Lewis Hamilton ini era digital sudah, Mas. Iya, era digital. Cuman kan tinggal nunggu aja nanti kalau di Ferrari juara dunia mungkin tambah mahal ya. Tapi kan ketika difilmkan kan dia rekaman perjalanannya dari dia kecil main radio kontrol sampai dia juara dunia kan ada semua. Beda dengan Senna kan. Senna kan belum era digital. Iya. Rekaman masa kecilnya segala macam kan minimal gitu. F1-nya dulu tayangan live-nya nggak seperti sekarang, timingnya nggak seperti sekarang. Sehingga ada misterinya zaman dulu itu. Nah, Lewis Hamilton kan sudah nggak ada misterinya, Mas Dewa. Makanya kenapa mungkin Michael Schumacher juga dokumenternya kurang impactful ya, karena itu semua sudah tahu gitu. Padahal perjuangannya juga nggak mudah juga. Mungkin yang angle yang harus diambil mungkin ya bapaknya dulu itu mungkin kan yang kita nggak tahu. Ya mungkin nanti akan ada angle berbeda lah. Gitu. Tapi kan tanda kutip Sumi masih hidup kan. Kembali ke Senna tadi nomor 12. Ini magisnya di mana 12? Sebenarnya bukan 12 ya. Makanya kenapa ini 12? Iya, nomor 12 McLaren 12 kalau nggak salah. Iya. Dulu itu mobil F1 itu nggak kayak sekarang. Sekarang kan pembalap menentukan dia nomor berapa. Dulu itu tim itu punya nomor sendiri-sendiri, Mas. Ferrari itu 27 28. Sudah punya timnya ya? Sudah punya sendiri-sendiri. Nah, kebetulan juara dunia dapat 1-2. Ketika juara dunianya itu waktu 88 ini juara dunia 87 siapa? Ya McLaren juga, tapi juara dunianya kan pindah.
Niki Lauda atau Prost ya? Niki Lauda pindah sehingga dia tidak lagi pensiun, sehingga dia tidak bisa pakai nomor 1 kan. Ya. Dia pakai nomor 11 12. Jadi ya kenapa nomor 12 spesial ya, karena Senna juara dunia pertama pakai nomor 12. Tapi nomornya Senna itu apa? Mungkin dia banyak pakai nomor yang ikonik ya. Dia juara dunia memang pakai 12 kalau nggak salah, yang tahun 91 dia pakai nomor 1. Tahun 90 dia pakai nomor 27 karena nomor 1-nya dipakai Ferrari. Ya. Tahun 2003 tahun 93 waktu dia naik McLaren Ford dan menang terakhir, dia pakai nomor 8. Jadi ya, dulu nggak ada saklek ya, cuman nomor 12 itu adalah ketika Senna pertama kali juara dunia. Oh, jadi tidak seperti sekarang ya, maksudnya nomor ini nomor saya dipakai terus nggak ya? Enggak. 86 tuh Piquet kalau nggak saya. Piquet yang pakai nomor 1 pindah ke Lotus, lupa saya. Tapi nomornya dulu floating. Sekarang aja F1 pembalap ini identik dengan nomor ini, niru NASCAR. Ya. Niru NASCAR. Seperti itu. Ya itulah. Ya. Saya mau kasih kuisnya Mas Dewo. Boleh. Ya. Silakan. Ini Ada 2 kaos. Kan ada 2 kaos. Ini Mac ya. Ya. Juara dunia. Ini Lando di Monaco. Ini jepretannya Om Bobby. Jepretannya Om Bobby. Jadi biar nanti tidak salah. Yang ini diundi nanti ya. Kan ada 2. Enggak, nanti gini, saya tanyain aja Mas Dewo. Saya tanya nanti diundi, yang jawabannya benar diundi. Tolong cari film Grand Prix. Ya. Syukur-syukur Anda nonton atau lihat cuplikannya. Sebutkan 3 pembalap F1 beneran yang muncul di film itu. Ya. Dan untuk menentukan siapa yang dapat Max atau yang foto, nanti teman-teman yang mengundi ya. Iya, kita undi. Ya, kita undi. Jadi nanti biar kok saya dapat ini karena undian. Iya. Ya kan? Jadi nonton film Grand Prix, Iya. pasti bisa dapat streamingnya atau dapat cuplikannya di YouTube. Sebutkan 3 pembalap F1 yang muncul di situ. Pembalap F1 beneran. Beneran yang masih aktif ya. Yang waktu itu aktif. Yang waktu itu aktif. Sekarang banyak sudah nggak ada soal. Iya. Yang masih aktif yang ada di situ. Oke. Silakan. Dan teman-teman. ini episode terakhir Mas Dewo ya. Jadi selamat liburan buat teman-teman, selamat Natal dan Tahun Baru buat yang merayakan. Dan kita ketemu tahun depan. Tahun depan ya. Syukur-syukur kalau awal Januari ada urgent yang bisa dibicarakan. Ya. Kalau enggak masih lama Mas Dewo. Ini Ferrari sudah ngumumin dia tim pertama yang launching mobilnya tanggal 19 Februari. Iya. Pertanyaan saya adalah liburan kemana sah? Ada yang bisa Nggak jauh, cuman 5 hari karena nggak ada waktu. Jadi ada bau-bau toko F1 nggak di sana? kayaknya enggak. Waduh. Ini untuk anak-anak soal. Ya wes. Bawa sepeda ada sih, tapi enggak. Enggak ya. Karena kemarin ada teman yang di Jepang mampir ke Ginza, enggak. Yang paling gampang Ginza aja deh. Enggak, ya udahlah. Baik, teman-teman, sekali lagi terima kasih. Ini semua kita persembahkan di hari libur teman-teman, tapi sebagai dosen dan asdos saya mencoba untuk kita akan memberikan informasi yang terbaru, atau nanti Asa kalau punya mood lagi bawa replika-replika yang replika di rumah yang menurut Asa. Saya punya buku album Mas, kemarin saya buka-buka. Saya punya buku album. Ini dulu waktu saya masih belum aktif ke balapan, saya ngumpulin koleksi tanda tangan kan. Iya. Dan tanda tangan itu aneh-aneh, ada di kartu nama, ada di apa segala macam. Oh, saya kecekeli ya. Dapat apa gitu kan ya. Misalnya print-printan wawancara. Itu saya buka. Ini pembalap-pembalapnya banyak yang sudah nggak ada ini. Iya, Sah. Nanti itu. Saya juga kapan ini ketemu tanda tangan Niki Lauda di jaket, kan kecuci. Baju batik, kan kelihatan. Terus hoodnya kamera, jadi belakang hilang gitu. Iya, coba nanti kita juga lihat-lihat siapa tahu ada. Saya tuh masih penasaran sama ada Nick Heidfeld sama siapa ya? Michael sama satu lagi siapa, saya dapat 3 semua itu. Cuman nyari di mana ya podcast itu kan menjadi bagian teman-teman. Oke. Ada tambahan lagi ya, Sa? Cukup Mas Dewo. Jadi sekali lagi sampai ketemu tahun depan. Ya, selamat berjuang untuk Persebaya, Sa. Semoga amin. Semoga adem di atas sendirian itu kan bahasanya. Iya. Abone kan adem itu. Iya. Surabaya adem. Penghijauan di puncak ya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.